Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulyadi Tenjo. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih yang mempengaruhi kualitas suatu sekolah, ya. Apakah fasilitas yang dimiliki atau kurikulum yang digunakan atau guru-gurunya yang kompeten. Nah, mari kita bahas. Oke, di Indonesia saat ini ya jumlah sekolahnya juga sudah cukup banyak sekali, ya, terutama di Pulau Jawa, Jawa Barat. Di Kabupaten Bogor sendiri di kurang lebih ada 6.400 sekian sekolah, ya. Di Kota Bogornya ada 1.000 sekian sekolah, jadi kurang lebih 7.000 lebih ya sekolah di Kabupaten Bogor, dari jenjang TK sampai menengah tentunya, ya, belum termasuk dengan universitas. Nah, di antara banyaknya sekolah tersebut, tentu kita sebagai orang tua misalnya, ya, akan membandingkan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kemudian kita memiliki opini bahwa sekolah ini bagus, sekolah ini kurang bagus, sekolah ini tidak bagus, ya, baik sekolah negeri ataupun swasta. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, pendapat-pendapat itu tentu didasari oleh beberapa alasan, ya. Mungkin ada yang memiliki alasan ketika menjas, ya, beropini suatu sekolah itu bagus lantaran misalnya dia melihat, oh, gedungnya bagus, sekolah-sekolah yang kesana rame banget misalnya, ya, atau bayarannya mahal, atau anak-anaknya cerdas-cerdas yang sekolah di sana. Nah, itu menjadi alasan-alasan yang kita menyebut suatu sekolah itu bagus, ya, atau kualitasnya oke lah, ya. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dalam sekolah tersebut, saya, ya, karena saya sebagai guru tentu mempunyai opini tersendiri, ya, atau pendapat pribadi yang ketika saya menyebut suatu sekolah bagus itu alasannya ini loh, menurut saya, ya. Mungkin menurut teman-teman atau Anda akan berbeda, ya, atau akan melengkapi apa yang saya sampaikan ini, ya. Jadi menurut saya sih yang mempengaruhi kualitas sekolah itu bukan cuma kurikulum, ya, kurikulum yang diterapkan maksudnya, ya, bukan personal orang yang memiliki tugas tambahan sebagai kurikulum, tetapi kurikulum yang diterapkan, ya, seperti saat ini, ya, ada kurikulum 2013, kemudian yang terbaru kurikulum Merdeka. Jadi menurut saya bukan kurikulumnya, ya, atau apakah gedungnya yang bagus dengan fasilitas yang lengkap juga bukan menurut saya, ya, karena ada sekolah yang bagus, gedungnya bagus, ya, tetapi orang masih menyebutnya kualitasnya jelek, masih kalah bagus dengan sekolah yang baru misalnya. Sekolah yang baru gedungnya tidak bagus, tetapi orang menyebutnya itu sekolahnya bagus. Alasannya apa? Karena pembelajarannya bagus katanya, gitu, ya. Nah, ngomong-ngomong pembelajaran, tentu aktor utamanya adalah guru. Nah, ini yang akan saya jadikan alasan bahwa ketika saya memilih atau menyebut suatu sekolah berkualitas itu adalah saya akan melihat guru-gurunya di sana terlebih dahulu. Apakah guru-gurunya sudah cukup? Misalnya jumlahnya sudah cukup dengan rasio jumlah siswa. Jangan sampai siswanya 1.000, gurunya cuma 25 orang misalnya, ya. Itu juga variatif dengan tingkatan pendidikan yang S1, bahkan ada SMA misalnya, seperti itu. Nah, tetapi akan saya sebut sekolah bagus misalnya ketika jumlah sekolahnya tidak banyak, 300, 400, tetapi jumlah gurunya sesuai rasio siswa. Gurunya misalnya 40, ya, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Kalau dia mengajar
bahasa Inggris, ya dia emang lulusan S1 bahasa Inggris. Paling kalau S2 lebih oke lagi ya menurut saya seperti itu. Nah, itu juga belum selesai ya. Misalnya sesuai dengan rasio minimal terpenuhi karena ya rasionya. Misalnya rasionya sudah terpenuhi, kita lihat lagi siapa sih gurunya. Misalnya, apakah gurunya oke dalam hal ini. Satu, misalnya kompetensinya oke lah ya. Kompetensinya mulai dari lihat dia lulusan sesuai dengan apa yang dia ampu atau apa yang dia ajar ya, mata pelajaran yang dia ajar misalnya. Yang kedua, kita tahu dia skillnya memang oke. Skillnya ya kita tahu gitu ya, secara praktisnya dia tahu lah dia memang keren gitu. Kalau dia bisa bahasa Inggris ya bahasa Inggrisnya udah cus, baru base ya. Yang kedua, dia memiliki pengalaman, guru-gurunya itu memiliki pengalaman, artinya pengalaman mengajar lah ya, standar minimal misalnya rata-rata guru di sana itu udah lebih dari 5 tahun. Wah, baru oke ya menurut saya. Nah, kemudian loyalitas guru-guru di sana, misalnya suatu sekolah yang sebut saya bagus itu loyalitasnya tinggi. Nah, disebut loyalitasnya tinggi adalah dia misalnya tidak pernah mangkir dari jam mengajarnya. Karena ada ya guru keren, memiliki sertifikat A, B, C dengan label dia profesional misalnya, tetapi sering mangkir mengajar karena ada pekerjaan lain, misalnya ngisi seminar, ngisi pelatihan dan lain sebagainya, sehingga tugas utamanya sebagai kewajibannya sesuai jam pelajaran yang sudah di SK-kan ke dia diabaikan misalnya ya. Nah, itu tidak bagus juga menurut saya ya. Nah, yang menurut saya bagus adalah ketika guru loyal itu dia akan stay di sekolah ya, sesuai dengan jadwal pelajarannya ya, walaupun dia punya kesibukan lain, misalnya dia sebagai pembicara atau mempunyai bisnis lain atau mengajar di beberapa sekolah misalnya ya, tetapi dia akan tanggung jawab sesuai dengan jam pelajarannya. Selama jam pelajarannya belum selesai, dia tidak akan pergi ya, tidak akan pulang ya. Itu baru guru best ya. Kalau di sekolah-sekolah sudah ada banyak guru seperti itu misalnya, baru saya akan mengatakan kualitas sekolah tersebut oke ya. Tetapi kalau sekolahnya banyak siswanya, gedung fasilitasnya juga bagus misalnya ya, tetapi guru-gurunya sedikit misalnya ya, melihat lulusannya tidak sesuai dengan mereka ajar ya ke siswa, dia lulusan bahasa Inggris mengajar PAI misalnya, atau mengajar matematika walaupun dia memang bisa matematika misalnya ya. Nah, tapi itu kan tidak proporsional menurut saya. Akan ada kelemahan-kelemahan, tidak sebagus orang yang sesuai jurusan. Nah, menurut saya ini opini pribadi saya. Jadi kesimpulannya adalah sekolah dikatakan bagus apabila guru-gurunya bagus ya. Terlepas gedungnya mau bagus atau mau biasa saja, kurikulumnya mau yang terbaru atau yang kurikulum yang masih lama, selama guru-gurunya bagus, maka sekolah tersebut akan bagus menurut saya ya. Tetapi sekalipun gedungnya bagus, kurikulumnya oke, tetapi guru-gurunya tidak oke, maka itu tidak akan menyebabkan sekolah tersebut bagus ya. Begitu pendapat saya seperti itu ya. Mungkin pendapat teman-teman akan berbeda. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.